Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah, merupakan ujian yang paling pantas kita dari lisan, dan insya Allah ujian tersebut kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kemampuan serta kemauan untuk senantiasa menyesuaikan hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan pada saat ini mengenai kitab Arba'in An-Nawawi, nomor hadis ketiga. Al-haditsu tsalitsu, hadis nomor ketiga. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdurrahman, yaitu namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka berdua, yaitu kepada Abu Abdurrahman, atau nama yang termasyhur yaitu Abdullah atau Ibnu Umar. Kata beliau, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa an la ilaha illallah, ada yang memberikan penjelasan la ilaha illallah itu la ma'buda illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Mana asyhadu, itu ada yang memberikan komentar bersaksi di sana, yaitu asyhadu ala ilmin wa yaqinin, aku bersaksi dengan ilmu dan keyakinan bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ada juga yang memberikan komentar mengenai kalimat tauhid la ilaha illallah itu, ada 4 perkara yang mesti ditiadakan, dan ada juga 4 perkara yang mesti ditetapkan. Yang pertama, yang mesti ditiadakan oleh seseorang ketika dirinya meyakini bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, yang pertama yang harus ditiadakan yaitu ilahun, Tuhan-Tuhan yang lain atau makhluk-makhluk yang lain yang diyakini dapat memberikan kebaikan atau menolak bahaya. Itu makna ilah yang harus ditiadakan oleh kita semua ketika kita meyakini bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah oleh Allah. Itu yang pertama yang harus ditiadakan ilah. Yang kedua
andad di sini maksudnya perbandingan. Dan nanti yang keempat yaitu yang pertama tadi yang harus ditiadakan ilah, yang kedua tauhid, yang ketiga tadi andad, dan yang keempat itu adalah arbab. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua yang harus ditetapkan atau isbat istilahnya di dalam diri seseorang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama seseorang mesti memiliki al-qasd, tujuan yang pokok adalah mencari ridho Allah. Yang kedua yang harus ditetapkan di dalam masing-masing seorang muslim, karena ini sebagai rukun pokok pangkal tingginya keislaman seseorang. Yang kedua yang harus diadakan, yang harus menetap pada diri seseorang, yaitu mahabbah, rasa cinta kepada Allah, sehingga mau tidak mau kita harus melaksanakan perintah Allah. Karena kita cinta terhadap Allah, melahirkan keikhlasan di dalam melakukan amal perbuatan, karena kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua yang harus menetap pada diri seorang muslim, yaitu setelah tadi al-qasd, yang kedua mahabbah, dan yang ketiga adalah sifat al-khauf, rasa takut kepada Allah, sehingga menjadikan dirinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang harus diadakan, yang harus menetap pada diri seorang muslim ketika makna la ilaha illallah, yaitu ar-roja. Roja itu harapan. Apapun yang kita lakukan, maka Allah akan memberikan balasan. Berharap kita harus semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kurang lebih makna dari syahadati an la ilaha illallah. La ilaha illallah, ada yang harus ditiadakan 4 perkara: ilah, tauhid, andad, dan arbab. Kemudian yang kedua yang harus menetap pada diri seorang muslim, yaitu tadi disebut al-qasd. Yang kedua mahabbah, rasa cinta. Kemudian yang ketiga yaitu al-khauf, rasa takut. Dan yang keempat yaitu ar-roja, harapan apapun yang dilakukan maka Allah akan memberikan balasan. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, yang kedua rukun Islam yang mesti kita yakini, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah, dan
kewajiban seorang muslim dan muslimah, yaitu mengetahui, mempelajari makrifat kepada Tuhannya, mengetahui siapakah Rabb-Nya. Rabb, bahasa Rabbun itu ada yang menafsirkan bahwa Rabb di sini artinya mudabbir wa murabbi, pengurus, pemelihara. Makanya kurang lebih terjemah alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah segala puji lillahi milik Allah. Rob di sana maknanya mudabbir wa murabbi, pengurus, pemelihara, al-alamin, semua alam. Alam itu kan kullu mawjudin siwallah, semua yang wujud selain dari Allah itu alam. Maka ada beberapa kewajiban yang mesti seorang muslim pelajari dan ketahui, yaitu 3 yang pokok. Wahia ma'rifatu rabbihi, mengetahui, mengenal Tuhannya. Contoh sederhana, untuk apa kita diciptakan, siapa yang menciptakan. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu nabiyyi, mengetahui nabinya. Telah kita ketahui Nabi Muhammad SAW dahulu nubi'a bi-iqra, mendapat SK mengangkat Muhammad menjadi seorang nabi, itu nubi'a bi-iqra, dengan turunnya surat Iqra. Wa ursila bil mudaththir, dan diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang rasul karena di saat turunnya surat Al-Mudaththir. 3 pokok pelajaran yang harus diketahui oleh muslim dan muslimat, yaitu ma'rifatu rabbihi wa ma'rifatu nabiyhi dan wa ma'rifatu dinihi, yang harus diketahui yaitu mengenai agama. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang pertama makna la ilaha illallah, dan yang kedua kita bersaksi dengan ilmu dan keyakinan bahwa Muhammad sebagai utusan Allah. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, rukun yang lainnya, wa iqamis shalah, dan melaksanakan sholat. Maka yang menjadi pertanyaan, apa sholat itu? Para ulama memberikan definisi ta'rif bahwa sholat itu adalah ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan. Sholat adalah suatu ibadah yang mencakup bacaan-bacaan, doa-doa, dan gerakan-gerakan yang khusus. Muftatahatun bi takbirillah, dibuka dengan takbiratul ihram, wa muftatahatun bi taslim, dan ditutup dengan salam. Itulah sholat. Di sisi lain, sholat ini ada yang memberikan penjelasan
Definisi ini yang dikeluarkan menurut pendapat ulama Said Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah, bahwa sholat itu adalah suatu ibadah yang mencakup doa, mencakup gerakan, dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itulah sholat. Bila kita lihat sejarah pensyariatan sholat itu, ini ada suatu keajaiban yang memang mau tidak mau seseorang muslim harus mengimaninya. Ada beberapa kejadian seperti Isra dan Mi'raj. Ini sesuatu hal yang di luar nalar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan bila seseorang ingin meminta kepada Allah, maka mintalah dengan sabar dan sholat. Seperti di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, makna ya ayyuhalladzina amanu menurut ahli tafsir, salah satunya yaitu tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika ada kalimat di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, itu yang dimaksud hadza khitabun li jami'i ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diajak mitra dialognya, yang diajak bicaranya, yaitu semua umat Nabi Muhammad. Dan mana yang kedua, Imam Ibnu Katsir menyantumkan penjelasan Ibnu Mas'ud, "Idza sami'allahu yaqulu ya ayyuhalladzina amanu," apabila engkau mendengar ya ayyuhalladzina amanu, fa'aliha sam'aka, dengarkanlah secara baik-baik, tangankan, karena fa'innahu khairun ya'muru bihi aw syarrun yanha anhu. Di dalam ayat yang diawali atau ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, fa'innahu khairun ya'muru bihi, di dalamnya ada kebaikan yang hendak Allah perintahkan, dan ada pula kejelekan aw syarrun yanha anhu, kejelekan yang hendak Allah larang. Contohnya ayat surat Al-Baqarah ayat 153 ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Mengapa di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sholat, padahal amal badaniyah yang lain pun banyak, bukan hanya sholat? Mengapa tidak menggunakan wahai orang-orang yang beriman, mintalah kepada Allah dengan sabar dan haji misalkan, dengan sabar dan umroh misalkan? Tetapi di sini Allah menggunakan sholat sebagai perantara atau alat dan syarat seseorang ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan bahwa sholat ini memiliki keutamaan yang besar, sehingga di dalam penjelasan hadis yang lain Nabi bersabda bahwa
Ikhwatul iman rahimakumullah. Yang pertama, rukun Islam, yaitu syahadat la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan yang ketiga, wa iqomis sholat, mengerjakan sholat dan sabar pada ayat tadi menunjukkan keduanya memiliki jalalatuhuma wa azamatuhuma, keutamaan, keagungan. Ketika seseorang hendak meminta kepada Allah, maka mintalah dengan sabar dan sholat. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, rukun yang lainnya yaitu wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat. Zakat ini untuk membersihkan harta dan untuk membersihkan jiwa seseorang. Ketika seseorang mengeluarkan, maka untuk membersihkan diri dan harta seseorang. Dan yang selanjutnya yaitu wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah. Pada di dalam surat Al-Quran yang memang Allah telah menegaskan ketika seseorang haji, menekankan kepada orang yang mastata'tum, yang mampu untuk melaksanakan haji. Kemudian rukun Islam yang terakhir yaitu wasaumi Ramadan, saum pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Itulah 5 pilar, 5 pondasi rukun yang mesti kita lakukan, yang mesti kita laksanakan. Sebetulnya ikhwatul iman rahimakumullah, syariat Allah ini tidak ada yang sulit, mudah semuanya, tidak ada yang sulit. Allah telah mengiklankan bahwa syariat Allah ini mudah. Satu di antara ayat yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepada seseorang melainkan pilihan kesanggupannya. Kira-kira syariat Allah yang telah tadi disebutkan, manakah yang sulit untuk kita laksanakan? Sebetulnya tidak ada. Sekali lagi, syariat Allah itu mudah, tidak ada yang sulit. Ketika seseorang merasa sulit terhadap syariat Allah, maka bisa jadi yang pertama, seseorang tersebut tidak paham terhadap syariat Islam itu sendiri, sehingga menjadikan dirinya merasa sulit untuk melaksanakan syariat Allah. Yang kedua, bisa jadi seseorang itu merasa sulit untuk melaksanakan syariat Allah karena memang dirinya tidak suka terhadap syariat Allah. Jangankan orang yang merasa sulit, jangankan besar, jangankan kecil, tetapi susah ketika seseorang tidak menyukai syariat Allah. Walaupun mudah, maka akan tetap merasa sulit karena dirinya memang tidak suka terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang ketiga, ketika seseorang sulit melaksanakan syariat Allah, bisa jadi ini karena situasi kondisi menjadikan dirinya tidak
berada di hutan kemudian dalam keadaan lapar, dan bila dirinya tidak memakan sesuatu berbahaya untuk jiwanya. Ada hewan yang misalkan diharamkan oleh Allah, maka ia makan secukupnya. Boleh seperti itu, Pak? Disebutnya istilah syariat Allah itu kan rukhsah, darurat. Darurat itu bahaya sehingga menjadikan seseorang melaksanakan yang diharamkan, ataupun nanti disebutnya masyaqah. Masyaqah itu kesulitan. Ketika seseorang sulit untuk melaksanakan perintah Allah, maka solusinya telah Allah siapkan. Seseorang sakit, tidak mampu melaksanakan sahur, maka dirinya boleh berbuka. Kodok widya. Seseorang yang sakit kemudian dia membatalkan sahurnya, maka ketika seseorang sulit ataupun bahaya karena situasi dan kondisi menjadikan dirinya tidak mampu melaksanakan yang diperintah, tidak mampu menjauhi yang dilarang, maka Allah sudah menyiapkan solusinya. Apa yang mesti dilakukan? Itulah kurang lebih gambaran rukun Islam. Syariat Allah itu sebetulnya tidak ada yang sulit. Bisa jadi ketika kita merasa sulit untuk melaksanakan syariat Allah, apakah termasuk kepada orang yang memang kita belum memahami syariat Allah secara paripurna, atau kita memang termasuk orang yang memang tidak suka terhadap syariat Allah, atau yang ketiga, ketika kita tidak mampu melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang karena memang situasi kondisi yang menjadikan diri kita tidak mampu. Itulah kurang lebih pelajaran yang dapat diambil pada hadis yang ketiga ini. Rukun Islam yang mesti paripurna kita yakini, kita amalkan, sehingga kita pantas menjadi seseorang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.